Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU, semangat membangun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar video-video yang kami upload. Tentunya pertanyaan yang sudah disortir oleh tim Nugroho PU yang kiranya layak untuk kita bahas bersama-sama. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik, sahabat PU, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami dan akan kita bahas bersama-sama. Pertanyaannya adalah ini, dan ada dua pertanyaan yang satu bahasan ya sahabat PU ya. Yang pertama ada dari Heri Antono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalau bondek kita kreasi ganti dengan spandek yang tebal, masuk akal nggak? Seperti itu pertanyaannya sahabat PU. Kemudian ada lanjutannya nih. Tinjauan dari segi harga dan kekuatan. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ini dari sahabat PU atas nama Arul Septa. Kalau bondek diganti atap galvalum bisa nggak bang? Dua pertanyaan dengan satu bahasan. Jadi gini ya sahabat PU ya. Ini adalah pertanyaan yang layak untuk kita bahas pada kesempatan kali ini karena penting sahabat PU bahwa bondek dan juga spandek itu adalah dua material yang berbeda. Perbedaannya yang sangat signifikan adalah dari segi fungsi sahabat PU ya. Jadi kalau bondek itu adalah sebuah material bangunan, inovasi bahan bangunan yang dibuat untuk menjadi struktur dak lantai. Itu kalau bondek. Nah, kalau spandek adalah salah satu material yang dibuat untuk kebutuhan atap bangunan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada tuh penyesuaian antara bondek dengan spandek. Ya. Karena bondek itu tujuannya adalah untuk membentuk sebuah dak lantai, ya, atau plat dak lantai. Kalau spandek itu untuk atap rumah, sahabat PU. Jadi peruntukan bahan bangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Boleh berinovasi, boleh berkreasi, namun pakai teori yang benar sahabat PU. Jangan asal berkreasi ya. Jadi apalagi sampai membolak-balikan dua fungsi material yang tidak seharusnya gitu loh. Seperti halnya yang sering terjadi dan banyak di-share di channel-channel YouTube ya, yang lain itu mempergunakan dinding bataringan atau material bataringan untuk plat dak lantai. Nah, itu kalau saya pribadi kurang setuju dengan hal tersebut sahabat PU. Karena bataringan adalah material pembentuk dinding, bukan lantai. Ya. Kita balik ke bahasannya. Bondek sahabat PU. Bondek itu adalah sebuah material yang terbuat dari bahan galvalum, kemudian diperuntukkan untuk membuat dak lantai. Yang mana fungsi daripada bondek itu dapat membuat struktur plat dak lantai menjadi lebih praktis. Karena apa? Bondek itu mampu menggantikan fungsi dari bekesting atau cetakan dak lantai sahabat PU. Yang biasanya pada dak konvensional itu menggunakan triplek yang begitu dipakai dibuang gitu ya. Nah, kalau pakai bondek itu juga berfungsi sebagai pengganti bekesting tersebut. Jadi kalau sahabat PU mau
membuat dak lantai itu tidak perlu pakai triplek lagi, langsung pakai bondek dan juga besi wear mesh di atasnya ya. Itu yang pertama, fungsinya untuk menggantikan begesting. Yang kedua, fungsi daripada bondek itu adalah menggantikan struktur besi bagian bawah pada konstruksi plat dak lantai, sahabat PU. Jadi sahabat PU tentu sering menyimak pada video-video kami bahwa kalau saya mengedak dengan mempergunakan material bondek, pasti besinya satu lapis. Kenapa? Karena bondek tersebut sudah merupakan bagian dari struktur plat dak lantai itu sendiri, menggantikan posisi besi bagian bawah pada struktur dak lantai. Nah, kalau pengedakannya menggunakan sistem konvensional, tentu besinya harus 2 lapis ya. Dan mempergunakan teori tumpuan dan juga teori lapangan. Seperti itu. Nah, kalau pakai bondek itu lebih praktis. Jadi kita cukup letakkan itu bondek di atas balok ya. Kemudian di atasnya cukup digelar dengan besi wear mesh. Nah, biasanya standar yang kami pakai dalam pembuatan struktur dak lantai itu kami mempergunakan bondek dengan ketebalan 0,75 mm yang dikombinasi dengan wear mesh M8 ya. Wear mesh M8 itu maksudnya adalah wear mesh dengan diameter besinya 8 mm. Satu lapis. Kalau ada pertanyaan, Pak Nugroho, bagaimana kalau wear meshnya kami ganti dengan M10? Ya tentu lebih bagus ya sahabat PU ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang bondek. Ya, nah kalau spandek sahabat PU, spandek itu adalah material untuk atap. Ya, dia lebih tipis, dibuatnya lebih tipis sahabat PU. Kalau bondek sahabat PU itu di pasaran dijual dengan ketebalan dari mulai 0,6, 0,65, 0,7, 0,75 dan seterusnya. Tebal ya. Tapi kalau spandek itu di pasaran dijual hanya dari ketebalan 0,3, kemudian ke 0,35, kemudian 0,4, 0,45 hingga 0,5 mm saja. Ya. Dari ketebalannya saja sudah berbeda. Karena sekali lagi spandek itu untuk konstruksi atap sahabat PU. Jangan mentang-mentang bentuknya hampir sama antara bondek dengan spandek, lalu sahabat PU membolak-balikan fungsi daripada kedua material tersebut. Jangan ya sahabat PU ya, itu berbahaya. Perlu saya ingatkan, sekali lagi sahabat PU jangan berlebihan ketika berinovasi ya. Pahami karakteristik daripada material tersebut, kemudian pasanglah sesuai dengan fungsinya masing-masing ya sahabat PU ya. Jadi jangan pergunakan spandek untuk menggantikan bondek ya, karena pasti tidak akan memenuhi syaratnya ya. Karena spandek itu untuk atap dan juga bondek itu untuk dak lantai. Seperti itu. Nah, kalau dari segi harga bagaimana? Tentu akan lebih mahalan bondek sahabat PU. Bondek ini juga bisa kita istilahkan dengan floor deck sahabat PU ya. Jadi di pasaran ada beberapa orang yang menyebutnya dengan bondek, ada juga yang menyebutnya dengan floor deck ya. Itu harganya itu per meter persegi biasanya sahabat PU diterterakan ya di situ ya. Kalau tidak salah sekarang kisaran di 100 ribuan sahabat PU. Ada yang 115 per meter persegi, ada yang 125 per meter persegi gitu ya. Itu kami biasa menerapkan ketebalan 0,75 di setiap proyek-proyek yang kita kerjakan, yang dikombinasi dengan wear mesh M8. Nah, kalau spandek itu dijual di pasaran harganya kurang lebih di 50 ribuan per meter persegi sahabat PU ya. Nah, jadi harganya pun cukup signifikan karena spesifikasinya berbeda ya sahabat PU. Jangan mentang-mentang mau hemat kemudian sahabat PU mengganti bondek dengan spandek, itu keliru. Jangan dilakukan, berbahaya sahabat PU ya. Apalagi untuk struktur plat dak lantai yang nanti akan ditinggali manusia di atasnya, akan dibebani oleh perabot-perabot yang ada di dalamnya ya sahabat PU. Jadi saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan kali ini. Semoga bermanfaat sahabat PU.
Ke depan kami tentu akan menjawab beberapa pertanyaan yang layak untuk kita jawab secara langsung seperti ini, supaya sahabat PU bisa lebih jelas. Ada hal yang bisa ditangkap dari menyaksikan, dari subscribe channel Nugroho PU ini. Sahabat PU, terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya.